Maksud Bapak susah bagaimana Pak? Karena kita bingung. Bingung bagaimana Bu Judit? Iya Bapak, saya bingung bilangnya. Bapak bilangnya susah pemasaran gitu kan. Sementara saya buang ke Bali, saya bilang gitu. Buang ke Bali. Serius Bu Judit, serius Pak. Saya sekali ngirim itu 5 ton loh Pak, 10 ton kalau ada barangnya. Utamanya burung. Iya. Terus yang kedua, begitu melihat malainya besar-besar, Bu, kebahagiaan itu nggak bisa digambarkan gitu. Senangnya luar biasa. Bahagia, ya, bangga gitu ya. Betul. Lolos dari burung. Ya. Nah, jadi di sini filosofi saya adalah bahwa kesabaran itu tidak berbatas itu melalui sorghum. Ingat sekali ya Bu ya. Jadi kesabaran itu tidak berbatas. Iya betul Bu. Jadi kalau ketika kita diserang gitu kan, berarti ini saya harus cari cara apa nih yang bisa. Saya konsultasi kemana-mana. Apa sih yang tidak membuat burung suka gitu? Semprot aja Bu Judit sama kencing sapi. Waduh, kayaknya agak riskan gitu ya. Itu hilang loh Bu Judit, katanya kalau udah disemprot terus nanti kita makan itu hilang kok gitu kan. Tapi kayaknya riskan gitu ya Bu. Saya lebih memilih yang lebih alami lagi, yaitu saya meminta pada teman-teman petani, ayo kita buat percobaan membuat dari buah mengkudu. Buah mengkudu aromanya kan menusuk ya. Itu ya. Itu betul. Betul Bu, awalnya memang tidak suka itu burung Bu pada ini ya. Tapi pada akhirnya kita berbicara alam. Kalau alam itu sulit. Jadi kita harus ada sedekah alam. Jadi saya biasanya ke petani, ayo kita tanami sorghum, tapi sebagian ininya itu ditanami jawawut. Jawawut. Iya. Apakah burung juga mengenal jawawut? Artinya selain sorghum, iya. Mereka makannya itu betul. Juga. Memang jawawut ini adalah makanan utama mereka Bu. Karena si jawawut ini kan seperti ekor tupai begitu ya Bu ya, panjang gitu. Cuman bedanya kalau sorghum yang sekarang itu kan bergerombol malainya. Tegak gitu ya Bu. Tegak dan bergerombol kompak gitu kan. Kan ada yang satu begini, satu begini. Nah, itu yang lokal yang tadi Bapak gitu ya. Tapi kalau yang ini bergerombol sehingga si burung enak aja nongkrong di sini. Habis deh. Iya kan? Nah, jadi bagaimana caranya mengalihkan aroma yang lain, betul. Burung ke jawawut itu. Artinya makanan sejenis. Betul. Jadi, nah, ini luar biasanya. Jadi si jawawut ini memang bisa mengurangi Bu untuk apa? Tapi memang si jawawut ini sendiri jarang gitu ya, jarang untuk benihnya dikembangkan gitu ya. Ternyata itu ada di NTT tapi pulau terluar gitu kalau nggak salah. Dan itu memang disitulah produksi jawawut banyak gitu. Dan benihnya mereka kembangkan. Iya, mereka kembangkan, tetapi bukan secara komersial, ya masih itu ya, masih tradisional mereka untuk kebutuhan mereka. Nah, memang sebetulnya Bu, kalau di mereka itu sebagai makanan pokok juga si jawawut ini gitu, selain sorghum gitu ya. Jadi memang kita sebetulnya Bu kaya Bu kita itu dengan biji-bijian. Hanya orang kita itu sudah mendarah daging ya untuk hanya mencintai beras padi. Padahal ada yang lebih ini yang sehat juga. Iya, gitu. Dan ternyata sorghum itu tergolong ke superfood Bu. Oh, superfood. Iya. Antioksidannya dibanding beri-berian lebih tinggi sorghum. Oh iya, tapi bibit susah Ibu mendapatkannya. Untuk sorghum
Tidak, karena makanya itu kenapa saya bisa berkarir di sini ya Bu. Oh, karena Saya- seluruh Indonesia sudah Ibu sosialisasikan menanam betul sorghum. sorghum. Kira-kira berapa ratus hektar Ibu? Wah, kalau ratusan udah nggak terhitung Bu. Soalnya begini, kan setiap ada ini yang mandiri dan bukan mandiri ya Bu. Iya. Nah, yang bukan mandiri berarti kan benih subsidi. Ya. Ya, benih subsidi itu pada saat itu Serealia sendiri sudah punya program. Waktu itu baru 5.000 hektar. 5.000 hektar sudah mereka ini kan. Tetapi memang dengan ya bukan dengan bioguma Bu, tapi pada saat itu adalah numbu pahat gitu ya, yang memang kadar taninya belum dikurangi. Nah, waktu itu pemulihannya Ibu Endang Gati dari BB Biogen bersama Pak Amin dari Balit Cereal Maros itu mereka menciptakan yang namanya bioguma. Nah, bioguma inilah yang saya branding seluruh Indonesia Bu. Kenapa? Mungkin entah karena mungkin saya bisa membuat olahan ya Bu, entah karena memang cara marketing saya gitu ya Bu, sehingga seluruh Indonesia ini dengan cepat semua bioguma. Iya, dan itu ada pemulia lain yang dari Barit Cereal bilang begini, itu nggak tahu tuh kalau bukan karena Bu Judit nggak mungkin tuh bioguma bisa cepat seperti itu. Iya betul, karena kalau saya lihat Bu, beliau bilang begini sama Bu Endang, kalau saya lihat Bu, kalau nggak ada Bu Judit pasti sama dengan kasusnya yang lain. Iya, tetapi di sini iya, tapi karena di sini Bu Judit mungkin secara marketingnya bagus sehingga seluruh Nusantara ini semua berkegiatan budidaya bioguma. Nah, kesulitannya Ibu mengedukasi masyarakat tentang olahan sehat tadi dari sorghum. Apa kira-kira? Tentang pengolahan atau tentang budidaya? Kalau budidaya Ibu sudah lakukan. Ya. Dan saya rasa kalau Ibu menjelajahi seluruh Indonesia sampai ke Papua sana, saya yakin itu masyarakat sudah sudah mengenal. Iya. Tapi mengedukasi makanan sehat dari sorghum, makanan sehat yang itu saya alhamdulillah ya teman-teman, ternyata di kita itu ada yang namanya Rumah Kreatif BUMN ya, dan itu saya ada di bawah Rumah Kreatif BUMN yang dibina oleh BRI, Bank BRI ya. Saya sudah menjadi narasumbernya semenjak 2019 sampai sekarang Bu. Jadi BRI itu punya binaan ya teman-teman juga bisa masuk ke BRI. Jadi Rumah Kreatif BUMN itu membina berbagai UMKM Bu. Nah, saya punya sahabat yang memang pendiri dari inkubator itu ya, namanya Ibu Nunun. Sebetulnya beliau itu dulu sebagai kepala UPTD di Dinas Kebudayaan, tetapi karena beliau itu link-linknya bagus, sehingga beliau bisa dengan BRI waktu itu dengan Bu Ida menciptakan Rumah Kreatif BUMN. Iya. Nah sampai sekarang Bu masih berdiri. Yang ininya anggotanya dari UMKM. Betul UMKM. Nah kan UMKM itu beragam ya Bu. Iya. Nah jadi saya itu selalu memberikan BIMTEK Bu, dan memperkenalkan apa itu sorghum, sejarahnya dan semuanya kita ceritakan, dan apa manfaatnya yang paling penting. Dan yang paling penting lagi ini adalah sebagai peluang usaha baru gitu. Nah tapi saya kan harus memberi contoh bagaimana cara mengolahnya, bagaimana cara menjualnya. Manfaatnya yang penting. Yang penting manfaatnya. Orang kan beli. Betul. Merasa, oh iya, saya butuh gitu. Testimoninya adalah jangan jauh-jauh Bu, ibu saya. Ibu saya itu kan usianya pada saat ada COVID itu sekitar 74. Kan 76 ya, 2 tahun ya kita ya, 74. Pada saat itu beliau terkena Delta atau yang Mikron ya, karena bedanya Delta sama Mikron itu yang lain ada yang tidak kena kulitnya. Ini kena kulitnya Bu, jadi itu yang paling dahsyat Bu. Jadi itu tubuh beliau yang putih mulus gitu ya Bu, habis dengan bintik-bintik bercak itu seperti udah kayak oncom gitu loh Bu. Nah, saya nangis bingung, saya pikir kalau di rumah, kebetulan beliau atas
bantuan dari Ibu Nunun tadi ya, beliau bisa masuk ke rumah sakit, bukan pasien udah pada nggak bisa masuk, iya, udah ngantri. Nah, ibu saya mendapat fasilitas itu Bu, alhamdulillah banget, dan beliau masuk, saya pikir di dalam itu bagus perawatannya, ternyata begitu keluar kukunya panjang-panjang, ya, kotor karena saking banyak pasien. Nggak tertangani, tetapi dari segi penyembuhan berhasil Bu. Nah, begitu keluar dari rumah sakit itu udah kayak tengkorak Bu, kecil sekali Bu. Wah, dari pipinya yang tadinya ini berisi jadi kemong gitu ya, jadi pokoknya tempot gitu. Iya, pokoknya ini banget. Terus ini juga tangan dan kakinya tinggal tulang Bu, keluar dari rumah sakit itu. Tapi alhamdulillahnya beliau selamatkan gitu ya, lolos ya. Nah, testimoninya di sini Ibu, saya kasih sorghum minum. Beliau kan nggak sadar Bu, dalam keadaan nggak sadar itu. Beliau sama saya dikasih minum gula sorghum dan saya kasih bubur sorghum Bu. Itu Bu luar biasa. Kayak di detok Bu, 5 menit sekali beliau buang air kecil. Wah, itu saya habis popok apa sih namanya, pempes ya, yang ukuran besar tuh Bu, yang ukuran apa kan ada yang kemasan kecil yang besar. Itu sehari habis 3 Bu. Aneh bin ajaibnya itu terus dia keluar terus kan, saya sampai stres bingung gitu ya. Pada saat itu juga oksigen kan diperlukan ya Bu ya, kita lagi harus antri juga oksigen, tapi harus juga mengganti popok itu saya, ibu saya itu ya pampasnya. Kebetulan saya anak satu-satunya Bu, jadi saya cuma dengan putri saya ya bahu membahu gitu kan, merawat beliau. Tapi luar biasa Bu, begitu beliau mau makan sorghum, badannya berisi lagi, yang tadinya tinggal tulang, iya, jadi daging lagi Bu, alhamdulillah banget Bu. Nah, setelah itu beliau yang tadinya tidak bisa duduk, jadi bisa duduk. Setelah itu beliau bisa jemur sendiri keluar. Bu, saya recovery-nya cepat banget Bu. Nah, itu yang membuat saya juga, ya, betul. Jadi saya dan apa ya? Jadi saya tuh begini, sampai saya menyarankan kepada banyak orang yang pada saat itu menderita itu ya COVID ya, terkena COVID, saya sarankan konsumsi sorghum dan saya sebar ke beras saya Bu. Saya beli, saya yang sisanya itu saya sebar ke berbagai keluarga dan teman gitu ya, dengan harapan mereka bisa konsumsi dan bisa sehat kembali seperti ibu saya. Dan ternyata alhamdulillah banget ibu sampai sekarang ibu saya sehat. Alhamdulillah. Gitu. Tapi Ibu Yudit punya lahan sendiri nggak untuk penanaman sorghum itu? Waktu itu kan saya kalau lahan sendiri sebenarnya saya ada, tetapi kita melihat ada tindakan tidak keamanan ya, istilahnya kalau kita nanam di situ di tanah kita sendiri itu rawan pencurian. Rawan pencurian. Saya konsultasi dengan mertua saya pada saat itu. Karena kebetulan suami saya udah meninggal, tanahnya kebetulan di itu punya gitu ya, putri saya gitu ya, istilahnya diwariskan ke putri saya. Saya minta untuk ditanami sorghum, tetapi beliau bilang rawan pencurian. Nah, akhirnya saya berpikir, kenapa enggak saya inti plasma dengan petani. Nah, jadi saya semuanya inti plasma Bu. Nah, sampai di Bintan, sampai di mana-mana saya inti plasma gitu kan. Ada juga yang tidak inti plasma, ada gitu ya. Jadi mereka beli sorghum ke saya dan mereka panen, tapi saya beli hasil panennya seperti itu. Nah, jadi dari mulai pertama dari Serdang Bedagai, kemudian saya ada di Sumut juga ada. Pada saat itu ada gerakan dari Ibu Fitri dan Pak Usman waktu itu di Medan. Lanjut lagi saya ke Pekanbaru, ada lagi kegiatan saya. Solok Jambi, Padang juga. Lanjut ke Kepulauan Riau lainnya Bintan. Iya,
Bintan, terus lanjut lagi itu kalau Kalimantan udah duluan Bu, kalau Kalimantan gitu kan, karena penangkarannya di Kalimantan. Jadi saya inti plasma sama petani yang di Kota Waringin. Iya. Kota Waringin Kaltim ya Bu ya? Kalimantan Tengah. Tengah. Jadi di Pangkalan Lada itu Bu. Nah di situ luar biasa Bu, 15 ton. Kami menghasilkan benih, jadi ada beberapa hektar, cuman kami continue gitu. Dari 1 hektar itu kami ada yang 3 ton, ada yang 4 ton Bu pada saat itu. Nah, lanjut ke Entikong, Nunukan dengan Angkatan Darat itu Bu. Iya, nah lanjut lagi Sulawesi. Jadi sekalimantan Ibu pulang ya? Iya. Artinya udah beres ya? Beres. Kalimantan. Iya. Terus ke Sumatera. Iya, jadi begitu. Iya. Terus Jawa otomatis lah Bu ya. Iya, betul. Terus berarti ke Sulawesi Tenggara. Iya, Sulawesi Tenggara semua, Konawe, Kolaka, sampai Bau-Bau Buton, sampai Wakatobi itu kita ituin Bu, gerakan. Terus setelah itu kalau di Jawa sendiri kita kan dari mulai Jawa Tengah, Jatim. Nah, yang paling ini menjadi disorot adalah Jawa Timur, tepatnya di Situbondo. Kebetulan itu kan kandang sapi ya, artinya di situ penghasil sapi terbesar gitu ya. Nah, bupatinya pada saat itu almarhum Pak Dadan itu mensupport sekali Bu. Jadi tingkat perekonomian di situ pendapatannya cepat sekali pertumbuhannya Bu dengan sorghum itu. Kenapa tidak? Di situ itu kan tak ada hujan. Nah, ditanami sorghum tumbuh. Padahal di hutan baluran itu kan seperti replikanya Afrika tuh, kering sekali Bu. Tapi ditanami sorghum pun di situ tumbuh. Yang akhirnya pada saat itu kadis peternakannya sahabat saya, Dr. Randes Udin waktu itu ya, menggalakkan penanaman sorghum itu untuk pakan. Untuk pakan ternak, iya betul. Nah, sapi-sapi itu Bu, setelah mengkonsumsi sorghum berbeda. Iya. Berat badannya signifikan. Iya. Yang sapi perah, susunya menjadi bagus gitu kan Bu. Tingkat kesehatannya juga bagus karena kan beliau dokter hewan ya Bu ya. Nah, akhirnya beliau itu membantu bersama masyarakat di situ mengembangkan, ada tanah angkatan laut yang dipakai untuk budidaya sorghum, dan luar biasa akhirnya menjadi bank pakan pertama sorghum itu Jawa Timur. Iya. Nah, itu saya di situ bahu membahu sampai saya nyebrang ke Nagara. Di Nagara itu ya dari Nagara ke apa namanya? Bali kota, saya dapat order besar Bu. Tahun itu orang belum tahu pasarnya kemana gitu kan. Nah, ceritanya saya di Bali dan saya ketemu dengan kepala BPTP pada saat itu, Pak Gusti Ngurah apa lupa lagi ya. Nah, Pak Rai, kita memanggil beliau, Pak Rai meminta kita bertemu. Baik Pak, kalau Bapak berkenan ke hotel saya, kita berbincang gitu kan. Beliau bawa staff-staffnya Bu bertemu saya, dan beliau bilang begini, Bu Judit, paling susah itu adalah pemasaran, hilirisasinya yang susah. Maksud Bapak susah bagaimana Pak? Karena kita bingung. Bingung bagaimana Bu Judit? Iya Bapak, saya bingung bilangnya, Bapak bilangnya susah pemasaran gitu kan. Sementara saya buang ke Bali, saya bilang gitu. Buang ke Bali. Serius Bu Judit, serius Pak. Saya sekali ngirim itu 5 ton loh Pak, 10 ton kalau ada barangnya. Tapi karena barangnya jarang, jadi paling-paling saya secara kontinu itu ada 2 ton saya kirim, ada 3 ton saya kirim gitu.